game. It's a rich thing. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang omset, teman-teman. Omset pasti pada penasaran kan? Berapa sih omsetnya? Kok bisa Bang Saleh ini sangat antusias terus menekuni usaha bebek ini. Dari berapa, Leh, kalau boleh tahu awalnya itu merintis? 400 ekor. Nah, dari 400 ekor itu yang itu ya, Leh. Kandang pertama kita tadi pas ngutip telur itu awal mulanya Bang Saleh ini merintis usaha bebek ini dari 400 ekor. Kalau boleh tahu, Leh, kasih tahu deh. Itu awal mulanya merintis itu di mana tuh? Kok bisa ada kepikiran sampai ternak bebek ini? Siapa yang ngasih dukungan atau info dari mana? Leh, ini bagus nih usaha. Dari siapa itu kalau boleh tahu? Dari teman sih. Dari teman juga. Dari teman lihat ke kandang dia bilang coba kita coba kamu usaha bebek, dia bilang gitu. Usaha bebek. Apa bener Bang, bebek ini bau. Kan gitu. Iya, iya. Bau nanti karena kita tetangga takut juga bau. Iya, betul. Satu. Dia belum ke kandang. Coba kau usaha bebek. Abang ada usaha bebek di rumah, dia bilang gitu. Terakhir kesana lah kan gitu Bang. Mikirnya itu tadi bau satu. Iya, betul. Takutnya kan dimarahi masyarakat. Iya, kan. tetangga kita. Dia bilang nggak ada bau. Dia bilang cobalah nanti ke kandang. Yang penting kandangnya harus kering. Dia bilang gitu. Dia kesana lihat. Terus dia bilang dia produksi 12 bulan aja deh. 12 bulan ya. 12 bulan pakai pakan campur. Oh, dia campur sama pakan basah ikan-ikan gitu ya? Kepala udang. Jadi terus dia bilang ada eksperimen juga satu, nggak ada pakai ikan campur. Itu lah bisa di 2 tahun. Jadi ini memang eksperimen sendiri nih lah ya? Iya. Itu udah dibocori loh. Kalau misalnya di video-video yang lain tuh pasti ada top secretnya, nggak mau dibocorin. Ini udah dibocorin Bang Saleh nih. Jadi pakannya itu yang paling utama kawan-kawan. Paling utama kawan-kawan, nutrisinya, proteinnya sih, agar dia tetap betul. Jangan pakai pakan campur lah. Kadang kalau kita ikut-ikut dari usaha orang lain, kadang mau menjerumuskan ya Leh ya. Jadi ini kita udah langsung loh ini ke tempat Bang Saleh, dia kasih tahu langsung bahwa pakannya itu jangan dicampur, pakai pakan kering aja. Tapi memang dia besar ya lah biayanya ya, tapi sebanding lah nanti itu. Nanti kita pasti bahas itu berapa omsetnya. Ya lebih aman. Betul. Kalau Lebih aman kita juga pakai, ya. Lebih aman karena pakan kalau kita pakai pakan dari PT ini dia kan di lab kan. Iya, uji lab ya, betul uji lab semua. Nah, masalah apa Leh? Masalah kita bicara tentang jadi nih, maksudnya bebek ini dari awal datangnya dari mana ini didatangkan? Ini dari Antelabu, tempat Pak Haji bukan? Pak Haji. Oh, Pak Haji juga. Dari Pak Haji. Jadi mulai dari sinilah terus ya. Pak Haji kok masih pakai pakan ini kan? Pakan basah buat sendiri kan? Buat sendiri dia. Nah, Dia produksi kan, gimana? dia produksi bagus Bang. Bagus juga ya. Mungkin pengalaman ya. Dia pengalaman juga sih. Pengalamannya udah bagus. Begitu kawan-kawan semua. Nah, bicara masalah ini omset. Omset Kalau kita hitung per 100 aja enaknya ya, Leh. Per berapa kita hitung? per Kalau 1000 ya. per 1000. Nah, kita bicara per 1000 ekor ya nih kawan-kawan. Misalnya kita mau mulai bisnis bebek, kita harus siapkan. Ini kita bicara di luar pembuatan kandang. Ya. Kita khusus misalnya kawan-kawan udah punya kandangnya, kita bicara omset, tapi kita keluarkan biaya pembuatan kandang. Kita pure dari bebek itu sendiri. Nah, misalnya kita beli, usahakan 1000 ekor 1000 ekor. di harga 40.000. Ya, misalnya 1000 ekor di harga 4.000, berarti modal awal kita sekitar 40 juta ya Leh. 40 juta starter modal awal pembelian bebek. Ini bebeknya udah ready ya, udah bisa bertelur ya. Ini ya, yang 40.000 ini. Rawat 1 bulan. Rawat 1 bulan. 1 sampai 1,5 bulan. Nah, rawat 1 sampai 1,5 bulan. Jadi di awal itu kita harus berkorban lah sedikit ya Leh ya. Karena untuk yang 1 bulan ini kita memberi pakan aja terus. Nggak usah kita pikir berapa sih dulu penghasilan dari telurnya. Nah, jadi kira-kira untuk 1 bulan ini untuk 1000 ekor pakannya berapa Leh? Kita hitung. 1000 nanti dia di
Kalau dia 150 kilo kan satu hari 150 kilo. Ingat ya, satu hari 150 kilo dikali per kilonya Oke. satu sak dia 50 kilo ya kan Le? 50 kilo berarti 3 sak. 3 sak. Berarti satu hari itu 3 sak, ingat ya kawan, 3 sak 150 kilo. 3 sak dikali satu saknya di harga 310.000. Berarti 930.000 satu hari. Iya kan, 930.000 satu hari. Itu yang harus kita keluarkan satu hari itu 1000 ekor ya Leha. 1000 ekor. Nah kemudian apa lagi? Itu selama 1 bulan. Kita kalikan 30 ya. 30 hari berarti 27.900.000. Itu kita nggak usah mikir keuntungan dulu. 27.900.000 itu modal kita ditambah tadi yang 40. Ya kan, modal awal kan modal bebek 40 juta. Nah, berarti kita udah ada modal 67.900.000. Nah, kemudian baru sebulan setelahnya barulah nih panen ya. Mulai panen, mulai bertelur. Kita asumsikan berapa persen itu udah sebulan udah rawat? 1 bulan di 63%. Di 63%. Kalau kita udah produksi dia kan, kita rawat 1 bulan, mulai produksi sampai 1 bulan 63%. 63%, 630 butir per harinya. Di harga rata-rata berapa tuh? Rata di 1.600. Di 1.600. Berarti 1.008.000 satu hari. Iya. Ya kan? Satu hari kita kali 30. Berarti sebulan tuh omset kita 30.240.000 ya kan, Le? Dikurangin pakannya 27.900.000 kan? Itu dipakan. Nah, kita kurangin omsetnya tadi di 30.240.000 dikurang sebulannya itu dia 27.900.000. Dia keuntungan sebulan berarti 2.340.000 ya, Le, ya. Itu satu omset bukan profit sih ya. Profit satu bulannya 2.340.000. Nah, kira-kira dia bertelur terus itu sampai berapa bulan, Le? Sampai Ini ya kita hitung aja lah, ini dia 22 tahun ya. 25 bulan. 25 bulan itu bertelur terus. Nah, 25 di angka 92% tadi. kita ratakan aja lah 85 lah ya, karena kan di bulan kedua, bulan ketiga kan itu masih menaik kan. 85 lah kita bilang ya. 850 baru dikali sehari berapa? 1.600 ya, Le? Telurnya? 1.600. 1.350 dikali 30 hari dikurangin omsetnya pakan aja tadi 27 juta ya. Dikurang 27.900.000. pakannya tadi 27.900.000. Tetap hitungan pakan dia untuk 1.000 ekor ya kan, ya? 1.000 ekor 27.900.000. Jadi 12.900.000 itu nah ini kita hitungan 85%. Jadi sebulan itu 12 juta ya, Le? Dapat dia 12.900.000. Itu untuk di kita rata-ratakan dari bulan kedua sampai bulan ke-24 ya. 24 2 tahun. Berarti ini 12.900.000 kita kalikan 24 bulan. Jadi 309.600.000 itu profit ya, Le. Ini profitnya. Ini profitnya kawan-kawan. Jadi kalau misalnya udah dia bebek itu afkir, kita bisa jual balik, jual afkir ya, Le, ya. Jadi modal awal kita itu bertambah lagi jadi kembali. Jadi kita kurangin yang tadi pembelian bebeknya sama untuk yang 1 bulan rawat itu di 67.900.000. Jadi bersihnya selama untuk 1.000 ekor bebek bersihnya itu di sekitar 241.700.000 ya, Le, ya. 241.700.000 itu bersihnya yang kita dapat dari bebek. Ditambah itu belum ditambah dia jual kembali afkir berapa, Le? Afkir kita anggaplah di 35.000.
35.000. Nah, 35.000 kita anggap angka kematian kira-kira dari 1.000 itu udah ini kita rawat terus 100 ada? Nggak sampai Nggak sampai 150. Berarti kita 900-an berapa? 12 ekor. Oh iya, berarti 980 lah bilang ya. 88. Kira 980 lah. Berarti yang kita bisa jual kembali itu 980 ekor dikali harganya 35.000 bilang ya. Nah, berarti jadinya itu totalnya dari awal kita beli bebek, kita keluarin pakan untuk sebulan itu untuk sampai dia bertelur dan kemudian dia menghasilkan selama 24 bulan, kita jual kembali itu keuntungan bersih ya, profitnya itu ada di sekitaran 276 juta rupiah. Nah, itulah kenapa Bang Saleh ini sangat tertarik nih melihara bebek, karena dia penghasilannya itu tiap bulan ya, tiap bulan bukan tiap bulan gitu, tiap hari. Kalau rata-rata tiap hari itu bersih berapa lah tadi Saleh bilang? 700.000 untuk 1.000 ekor 700.000. Nah, itu bisa kawan-kawan kalkulasikan sendiri. Kalau misalnya mau mulai usaha 100 ekor misalnya, jadi tinggal 700.000 itu dibandingkan ke 100 ekor bebek. Nah, segitulah. Jadi kalau untuk 100 1.000 ekor, dia penghasilan bersihnya di satu hari itu 700.000. Udah keluar pakan semua ya. Itu kawan-kawan. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan di daerah, nggak apa-apa promosi lah ya. Kalau misalnya kawan-kawan berada di sekitaran daerah Medan, Batangkuis, Pantai Labu yang pingin belajar lebih lanjut nih, mau buka peternakan bebek, pengen tahu kiat-kiatnya, bisa langsung menjumpain Bang Saleh di mana daerah ini alamatnya lah? Dusun 4 Desa Sugiharjo. Nah, Dusun 4 Desa Sugiharjo. Bisa belajar sama beliau juga gimana pakannya. Bisa juga nih kalau kawan-kawan pengen buatkan kandangnya, bisa Bang Saleh juga, karena kami awalnya itu kenal bukan dari bisnis bebek. Kami kenalnya itu dari awal itu dari waktu pembuatan kos-kosan The Village itu. Jadi Bang Saleh ini bukan itu dari pembuatan laundry room yang di Surya Haji. Nah, itu pertama kali kenalnya sama Saleh, dia buat partisi gypsum. Jadi bicara terus sampai ke proyek The Village, sampai ke ini dia ajak ke rumahnya. Jadi gitu aja kawan-kawan. Nah, jadi sampai di sini dulu kawan-kawan videonya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, ikuti, dukung terus channel kita ini sampai berkembang. Dan jangan lupa like, komen nih kalau ada yang mau yang kurang jelas di bagian mananya, mungkin saya nanti bisa bantu di bagian komentar. Dan juga share ke kawan-kawan yang lain sebagai edukasi untuk kawan-kawan yang lain, mana tahu ingin membuka usaha bebek ini. Ya, sampai di situ dulu kawan-kawan semua. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.